Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sigmania, mahasiswa-mahasiswi. Apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini Sigma Talk bisa kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Selma Aulia. Nah, di kesempatan kali ini Selma senang sekali karena Sigma Talk hari ini menghadirkan sosok yang tak lagi asing bagi kalangan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sosok yang ramah, cerdas, dan intelektual. Tayal banyak mahasiswa dan jajaran akademik kampus yang menjadikannya panutan lantaran pribadinya yang menyenangkan dan inspiratif. Nah, langsung saja sudah hadir bersama kita di sini Bapak Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin, MPD, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, apa kabar Bapak, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Semoga anak-anak kami dan anak kita semua juga dalam keadaan sehat. Iya, ya sebelumnya boleh disapa dulu pemirsa Sigmania, mahasiswa-mahasiswinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para permisa di mana berada, khususnya penggemar Sigma yang berbahagia. Ya. Salam sejahtera secara pribadi maupun lembaga dari saya, makhluk dhaif Pak Wawan Wahyudin, MPD. Masih suasana Idul Fitri dan masih di bulan Syawal, tentunya tak lupa juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga kita semua kembali ke fitrah. Terima kasih. Ya baik. Walaupun sosok Bapak Wawan Wahyudin ini sudah banyak dikenal ya Pak di kalangan Civitas Akademik Kampus. Baik. Namun tentunya banyak sekali dari mereka ini yang masih penasaran dan ingin mengenal lebih dekat dengan sosok Bapak. Baik. Gitu. Ya baik. Nah, sebelumnya saat ini Pak, Bapak sedang disibukkan dengan tugas-tugas apa sih Pak? Baik. Terima kasih. Saya kebetulan seorang putra dari hasil pernikahan ibunda almarhum Hajah Siti Fatimah bersama ayahandaku Bapak Abdul Somad, asli dari Kuningan. Dan sejak tahun 85 saya bertugas di Serang, namun saat itu Bapak ditugaskan sebagai guru PAI di SMA Negeri 1 Serang sejak 85 sampai 86. Kemudian 1 tahun kemudian mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang. 96 akhir mutasi ke saat itu IAIN yang kini menjadi UIN yang kita banggakan. Nah, selama kurun waktu sebelum bertugas di Serang, Banten ini, khususnya di UIN, juga kami telah mencoba ya menapaki perjalanan kehidupan melalui dunia pendidikan. SD saya di SD Cigadung 2, ya, Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Lanjut pesantren di Pondok Modern Darussalam Gontor, ya, dan lulus tahun 1979. Setelah itu saya menempuh pendidikan tinggi mulai di AIN Sunan Gunung Jati di Cirebon, ya, selama 3 tahun. Dulu istilahnya BA, ya, setara D3, ya. Nah, selama kuliah ini karena saya orang nggak punya, saya terus terang jadi marbot, ya, marbot masjid, ya, selama di Cirebon untuk bayar kuliah. Sekaligus juga ikut aktif di lembaga qosidah. Jadi setiap kali tampil, ya, untuk hasil dari show, ya buat bayar kuliah dan buat makan, gitu, ya. Jadi di tengah orang sibuk mencari kontrakan, saya boro-boro bisa bayar untuk kontrakan itu, ya. Tapi Allah memberi jalan cari masjid yang nggak keurus. Jadi akhirnya saya jadi marbot di Masjid As-Salam. Masjid As-Salam adalah masjid juga terbesar, ya, di lingkungan stasiun Cirebon saat itu. Nah, selama 3 tahun. Kemudian ya nasib berubah ketika itu pamanku menjadi kepala kantor Departemen Agama, ya, dulu di Kabupaten Serang. Akhirnya saya diajak mutasi ke Serang, ke Serang, Banten ini. Nah, di Serang, Banten selain mengabdi pernah di SMA 1, di MAN 1 juga, alhamdulillah, ya, secara pribadi saya
waktu di Cirebon menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, itu pengalaman. Ya, kemudian ketika hijrah ke Banten juga alhamdulillah masih aktif di kepengurusan PWNU, di MUI, di ICMI, DMI, IPHI, FKUB, dan bahkan alhamdulillah Allah mengamanahkan selama di Banten ini saya mengasuh juga Yayasan Pendidikan Islam yang bergerak di bidang RA, MTS, dan juga Madrasah Diniyah Nurul Ikhlas yang berlokasi di depan Rumah Sakit Fatimah, ya, Legok, Jalan Raya Cilegon. Alhamdulillah murid kurang lebih 250-an kita kelola sebagai aset bangsa. Sebab kalau kita ingin membesarkan UIN, ya harus membesarkan juga madrasah di bawahnya. Ini jangan lupa adik-adik ya. Sebab yang membesarkan UIN itu sendiri adalah madrasah salah satu di antaranya. Nah, selain aktif di kemasyarakatan tadi juga mohon maaf juga aktif di kegiatan pengajian ibu-ibu baik di masyarakat, di akademik, di dunia kampus ya. Termasuk juga alhamdulillah ikut membina di semacam kegiatan yang tidak asing lagi, yakni pemuda Ansor misalkan, ya saya ikut membina juga di sana. Saya kira sebentar itu mungkin barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Ya, itu tadi sekilas tentang perjalanan karir Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Bapak kan di kampus ini dikenal sebagai pejabat Tuareg 3 ya. Nah, di balik sosok Bapak yang tegas namun juga seringkali bergurau begitu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kehidupan Bapak ini di keluarga? Alhamdulillah saya mempersunting seorang gadis bernama Hajjah A.N. Nuraini SAG, alumni S1 IAIB, dan beliau mendampingi saya dengan segala kesabarannya, dan beliau ditugaskan sebagai guru PAI oleh pemerintah di SMP Negeri 6 Kota Serang. Dari pernikahan dengan istriku tercinta, saya dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama alhamdulillah alumni TBI dan sudah berkeluarga. Dan saya sudah punya cucu 3. Kemudian anak kedua mesantren ya, autodidak. Kemudian yang ketiga kuliah di S2 di sini di UIN ini. Dan yang keempat anak saya di pesantren tahfidz ya di Irhamna Mandalawangi Pandeglang, bidang kajian tahfidz dan kitab kuning. Itulah anak saya, dan alhamdulillah istri saya dengan segala kekurangan kelebihan telah mengantarkan saya sampai puncak apa istilahnya jabatan akademik ya, yakni profesor atau guru besar karena perjuangan istri salah satu di antaranya, dan tentu doa dari orang tua. Hanya orang tua deh, mohon maaf semuanya sudah meninggalkan. Ya, hanya doa dan doa, semoga kedua orang tuaku dan orang tua kami diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya, tadi itu Bapak seorang ayah dari empat anak ya. Ya, dan 3 cucu. Dan 3 cucu, oke. Dan 1 istri ya. Iya, ya luar biasa sekali tadi pendidikan anak-anak Bapak ini. Luar biasa sekali, ada yang di tahfidz ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian Bapak kan sebagai wakil rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Baik, ya. baik. Banyak mahasiswa ini yang menganggap sosok Bapak adalah sosok yang tegas, yang kekeh begitu dengan kebijakannya. Tanggapan Bapak bagaimana sih dengan asumsi-asumsi mahasiswa yang menganggap Bapak demikian? Kita di sebuah lembaga ini punya visi, punya misi yang pencapaiannya itu tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri. Dan saya mengakui disebut apa, walaupun dikatakan tadi sebagai manusia nggak lepas dari plus minus. Tapi Bapak juga nggak mau istilahnya Superman. Tapi bagaimana menciptakan di lembaga yang kita banggakan ini menjadi super team. Ya, salah satu yang bisa diajak ya tentu mahasiswa, karena tidak mungkin perguruan tinggi ini hidup tanpa adanya mahasiswa yang belajar di dalamnya. Apapun penilaian sah-sah saja, hanya saya sisi lain memang harus tegas karena memang tuntutan akademik dan aturan kira-kira begitu. Nah, di samping itu juga saya punya komitmen ya selama mengabdi dan mengabdi di sini ini. Pertama komitmen mutu misalkan. Ya bagaimana mau bermutu kalau umpamanya diajak berbahasa saja susah.
Dan itu kita akui kelemahan kita ya, dan itu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Yang kedua, komitmen kebangsaan misalkan. Ya Bapak harus tegas terhadap mereka yang ingin memaksakan khilafah, HTI, ya saya tolak. Karena bagaimanapun juga itu bertolak belakang dengan kebijakan negara dan juga dalam rangka menjaga amanat para ulama ya, untuk menjaga komitmen kebangsaan, menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sering katakan bahwa NKRI ini bukan harga mati, harga hidup dan mati. Kalau itu dipaksakan, dijamin pasti rusuh, terus terang aja ya. Karena dari pengalaman-pengalaman yang ada, itu kita tinggal memperbaikilah dari kondisi yang ada ini tanpa harus diganti dengan sistem tadi. Saya sekali lagi pertegas, saya punya komitmen selain komitmen mutu akademik, yang kedua mutu komitmen ideologi, ya, komitmen moderasi beragama, sehingga saya harus tegas dalam hal ini, sehingga jangan sampai banyak yang terpapar ya, baik di internal mahasiswa apalagi dosennya kan kira gitu. Ini karena ini bagaimanapun juga kita hidup di sebuah negara yang heterogen tapi harus menjaga tetap harmoni. Yang ketiga, saya ingin saya punya komitmen menjaga lingkungan. Ya karena itu saya sering tegas yang mungkin mungkin apalah istilahnya. Jika menemukan lingkungan yang kotor, paling nggak betah saya. Ya, betul. Ya, bagaimanapun juga karena Al-Quran menyuruh kebersihan misalkan. Ya, kita harus dipahami itu. Ya, kita harus punya komitmen menjaga lingkungan. Bahkan ke depan, mohon dibantu juga oleh Sigma, jika 10.000 mahasiswa, 5.000 aja membawa bibit pohon untuk merubah kampus 2 menjadi hijau, siapa tahu. Ya. Itu menjadi indah bagi kita semua. Dan perkemahan mungkin bisa di kampus 2 dan lain sebagainya. Kemudian juga Bapak ingin menjaga komitmen regenerasi. Kenapa Bapak harus menanamkan keteladanan, ketegasan, walaupun Bapak saya akui masih banyak kekurangan terus terang. Tapi Bapak punya komitmen regenerasi. Artinya apa? Generasi di belakang Bapak anak mahasiswa ini ketika nanti diminta jadi dosen siap, diminta jadi peneliti siap, diminta jadi wartawan siap, diminta jadi protokol siap, diminta jadi dekan siap, bahkan diminta jadi rektor siap. Berbicara siapa yang ini, yang penting ikhtiar. Regenerasi ini harus disiapkan. Makanya saya sekali lagi apresiasi kepada Ananda yang aktif di Sigma. Ini bagian dari dakwah loh ya, dari penguatan lembaga. Karena itu mari kita bersama-sama mengusung komitmen-komitmen tadi ya. Ingat, komitmen mutu, komitmen ideologi, kita harus mantap ya, moderasi beragamanya, kemudian terseret dan terpapar dengan macam-macam. Yang ketiga, komitmen regenerasi, yang keempat adalah komitmen lingkungan, menjaga lingkungan ya, dan yang berikutnya komitmen kesejahteraan. Kita harus berpikir bagaimana jangan sampai hanya mengandalkan UKT, BKT saja, tapi bagaimana agar upaya-upaya ikhtiar kita kampus bisa membantu meringankan. Ya, Bapak selama menjabat ini alhamdulillah ya, walaupun dikritik, dicerca udah biasa, tapi Bapak berupaya misalkan yang mendapat KIP tiap tahun meningkat. Dan yang dapat beasiswa Baznas. Dari kemudian dari BI. Terakhir dari Jamkrida. Kayaknya luar biasa lah ketika kita bisa berbagi, saya kira itu. Ya, betul. Nah, kemudian kampus kita ini UIN Banten kan terkenal dengan banyak sekali melahirkan aktivis-aktivis ya Pak. Terlebih di kampus kita ini juga terkenal sangat sering melakukan aksi-aksi demonstrasi. Kemudian bagaimana sih Bapak menyikapi hal tersebut selama menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di kampus kita ini? Saya berharap penyaluran aspirasi itu jangan disumbat. Silahkan sah-sah saja, tapi tolong tetap berdiri di atas aturan karena negara hukum. Misalkan ada pemberitahuan, ya kan? Kemudian apa tema yang diusungnya? Ya kalau tema yang diusungnya tentang kebijakan negara segala, ya bawa saja ke DPRD lah. Jangan semua di kampus. Tapi kalau di kampus mah ngedemo Pak Wawan misal. Kenapa Pak Wawan ini begini-begini? Silakan di dalam. Tapi kalau umpamanya urusan kebijakan DPR segala, ya sampaikan di salurannya ya gitu. Dan saya berharap jangan
Jangan maulah kampus kita dijadikan titik kumpul oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya nama kampus kita tercela. Iya, betul. Iya, jadi silahkan. Saya nggak pernah melarang dan nggak pernah nyuruh. Itu tanggung jawab aja masing-masing. Hanya tolong perhatikan juga kami. Coba, kami sering taunya itu di medsos, dari Intel kan. Masa dari orang luar gitu tahu. Sementara di dalam akhirnya kita sibuk sendiri dengan buku. Berantem ini kan nggak bagus. Apalagi nyuruh-nyuruh mahasiswa luar bawa-bawa organisasi ekstra. Ini kan mohon maaf, ini kampus ini bukan milik siapa-siapa, milik kita bersama yang harus kita jaga bersama juga. Nggak bisa cukup dengan penyelesaian demo. Dan saya ingin juga ya, ketika ada permasalahan itu, jangankan menyalurkan aspirasi. Nabi Ismail memimpinya disembelih. Tapi apa solusinya? Dialog. Jadi pendekatan akademik mungkin saran saya demikian ke depan. Terima kasih. Oke. Tapi sebenarnya sejauh ini bagaimana sih pendekatan Bapak kepada mahasiswa yang tadi yang suka demonstrasi namun juga urakan begitu ya, yang katanya juga sering dipandang sebelah mata begitu sama kalangan akademik kampus. Bapak bagaimana pendekatannya? Pendekatan pertama, pendekatan ilahiyah. Bagi saya siapapun anak Bapak itu biasa dinamika, tapi saya tetap berdoa antara lain Allah maj'al auladana wa tulabana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran. Saya tetap, sebab siapapun nggak bisa berbuat apa-apa, semua juga ada intervensi yang maha kuasa. Karena itu saya senantiasa mendoa dan berdoa serta mendoakan. Yang kedua tentu dengan teguran lisan. Yang ketiga penegakan aturan. Kalau dan itu dilaksanakan sesuai aturan yang mengatur, mengikat kepada kita semua. Ya, tadi berbicara mengenai karakter mahasiswa ya. Tadi itu ada yang tentunya berbeda-beda kan karakternya. Nah, sebetulnya apa sih kriteria menjadi mahasiswa baik menurut kacamata pandang Bapak? Ya. Pertama, mahasiswa itu memiliki kualitas dan semangat untuk meningkatkan terus keimanannya. Ya, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, karena apa? Kan Anda sudah diajarkan agama di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, apalagi yang di Alia. Masa ditinggal perguruan tinggi yang mestinya jadi peneliti, calon dosen masih urakan misalkan. Ini yang menurut Bapak harus diluruskan gitu. Ya, itu yang Bapak inginkan, jadi mahasiswa yang memiliki kualitas keimanan. Karena itu saya nggak segan-segan, hayo anak-anak sholat sebelum disolatkan, masjid ke masjid, karena masjid segitu aja nggak pernah penuh misalkan. Saya kan sebatas ngajak, nggak pernah saya maksa-maksa, paling ngajak. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya mahasiswa yang memiliki kualitas keilmuan. Karena komitmen tadi. Jangan disebut mahasiswa tapi diajak ngomong bahasa Inggris nggak jalan, diajak wawancara nggak jalan, diajak ngaji nggak jalan. Ini kan repot. Itu yang ketiga, memiliki kualitas kesehatan, yaitu yang saya inginkan. Jadi jangan sampai mahasiswa aja punten ya, tidak peduli kepada kesehatan, apalagi pandemi. Makanya komitmen kita bermasker ini sebenarnya untuk menjadi sorotan, karena walaupun disebar kemana-mana kan. Kemudian yang keempat, mahasiswa yang memiliki komitmen kerja keras. Saya pernah di suatu hari lihat mahasiswa jualan aci goreng tengah malam. Saya tahu itu mahasiswa saya. Dalam batin saya beri nilai A anak ini. Saya beri nilai A anak ini. Saya beri nilai A. Walaupun kadang-kala secara manusia menjengkelkan misalnya. Karena apa? Dia tidak hanya mengekspresikan melalui demonya, tapi dia mengamalkan ilmunya. Bayangkan malam hari dia jualan gorengan, pagi harinya kuliah. Itulah yang membuat saya renyuh. Ya. Nah, kemudian ekspektasi terbesar Bapak ini apa sih terhadap mahasiswa? Ya, karena ini era global ya, dan dinamika yang sangat tinggi, maka saya sangat berharap ya mutu lulusan ini betul-betul diharapkan dan bisa menjawab karena kita ini bersaing ya, dengan ITB, dengan Unpad, dengan Untirta dan sebagainya. Karena itu saya berharap anak-anak kami generasi di belakang ini
bisa meraih yang terbaik, be the best ya, meraih daripada Indonesia emas. Itu. Ya. Kemudian kita beralih kepada tugas-tugas Bapak sebagai Wakil Rektor 3 ya. Tugas yang diemban oleh Bapak ini selaku Wakil Rektor 3 kan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama ya Pak. Nah, apa sih pencapaian terbesar Bapak dari kedua tugas itu selama ini sampai saat ini? Ya, perlu diketahui oleh semua bahwa tugas Warek 3 ini sebetulnya luar biasa berat dan tapi mulia insya Allah. Karena tidak hanya itu yang disebutkan. Pertama, ngurus bidang kerjasama dalam dan luar negeri dan dengan seluruh baik pemerintah maupun swasta. Yang kedua, mengurus alumni, ya kan? Yang ketiga, mengurus Ma'had Al-Jami'ah, ya kan? Yang keempat, mengurus tentang mahasiswa bidik misi. Betul. Kemudian berikutnya mengurus kegiatan apa yang disebut dengan bimbingan karir. Kemudian Warek ketiga ini juga bertugas membina masing-masing individu mahasiswa dan ormawanya. Ini yang berat. Ya, bagaimana agar pemilu beres, bagaimana DEMA juga beres, SEMA beres. Ini kan tidak mudah. Tapi saya bangga di era digital, pemilu dicoba dengan ini juga berlangsung baik. Di sana sini kekurangan, namanya manusia lah. Ini kebijakan apapun tidak ada yang bisa memuaskan semua pihak, saya kira itu. Nah, ini antara lain yang ini. Kemudian apa yang paling besar selama ini? Saya alhamdulillah telah mencoba langsung hadir semacam di Brunei Darussalam menandatangani mewakili Pak Rektor ya, memberikan parab terhadap MOU. Kemudian Yordania, kemudian juga bahkan ke Aqsa ya, untuk memberikan masukan bagaimana ini. Kemudian juga kampung santri, ini ide yang luar biasa di zaman Bapak ya. Kemudian kita kemarin kan menghadirkan juga tamu dari berbagai negara ya, saya kira itu. Tapi tadi Bapak juga kan sebagai Wakil Rektor kemahasiswaan membina para ormawa. Bagaimana sih pendekatan Bapak terhadap para ormawa ini nih? Ya, pendekatan Bapak memang belum maksimal dan tidak maksimal. Ya, saya akui, apalagi di masa pandemi ini. Banyak aturan yang tidak hanya mengatur kepada ormawa, tapi pribadi Bapak juga harus banyak jaga jarak dan seterusnya. Tapi selama 4 tahun saya tetap merasa dekat lah dengan mahasiswa. Lagi-lagi dengan plus dan minusnya. Kemudian pendekatan melalui rapat, pendekatan melalui WA, bahkan ya, telepon japri, bahkan saya adakan semacam silaturahmi virtual ataupun kita sudah coba semua. Pasti di sana sini ketidakpuasan ya manusiawi lah. Tapi yang pasti saya sudah mencoba membuka keran-keran itu. Saya kira itu. Nah, kemudian selama Bapak menjabat kurang lebih 4 tahun ya Pak ya? Kurang lebih 4 tahun. Seperti apa sih Pak kesannya? Dan pengalaman apa yang masih dan akan selalu terkenang Pak? Yang paling terkenang pertama ketika ada mahasiswa yang minta disposisi studi ke luar negeri. Itu saya bangga sekali. Yang kedua ketika mahasiswa melaporkan dari ilmu yang didapatkannya dia telah berhasil mendirikan madrasah, pesantren, bahkan menduduki posisi. Dan yang ketiga bahagia ketika anak-anak itu tidak mencemari dirinya dan lingkungan apalagi keluarga. Itu yang saya rasakan. Ya, betul. Nah, kemudian Pak dari berbagai informasi dan data yang kami himpun, Bapak merupakan bakal calon rektor ya Pak. Seperti apa sih Pak inovasi yang Bapak bawa untuk kampus UIN SMH Banten ini? Ya, kalau berbicara bakal calon rektor tidak hanya saya, ya. Ada 3 ya, Warek 1 Pak Profesor Dr. Haji Ilzamuddin Ma'mun MA, Bapak Profesor Dr. Haji Cep Sarifuddin MPD, dan saya Profesor Dr. Haji Wan Wajid MPD. Nah, saya kembali tadi bahwa insya Allah saya akan mempertegas komitmen saya. Nah, pertama di bidang peningkatan mutu, kemudian komitmen di bidang ideologi, jangan sampai mahasiswa banyak terpapar, ya, apalagi juga dosennya, apalagi lingkungan UIN lah gitu. Kemudian komitmen tadi generasi, ya. Tak kalah pentingnya komitmen menghadirkan UIN ini di tengah masyarakat lokal, regional, nasional bahkan dunia menjadi pemecah masalah.
bukan malah menambah masalah gitu loh. Ya, sekali lagi ya, kita ingin punya komitmen bahwa UIN ke depan itu harus menjadi pemecah masalah, bukan malah menjadi beban atau menjadi masalah. Saya kira itu. Ya, mungkin ini nanti terakhir ya Pak, Ya. Ada pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa sebagai penutup ini. Baik. Silahkan. Terima kasih. Pertama, yakinlah ketika niat di UIN ini menuntut ilmu, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Karena itu tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Baca kitab Ta'limul Muta'allim. Satu pesan saya. Ya. Yang kedua, yakinlah bahwa bidang garapan untuk kerjaan itu tidak hanya PNS. Saya salut nih adik-adik ini. Harus ada yang duduk di bagian apa itu media ya. Karena justru di sekarang ini yang menguasai media ya itulah yang berhasil dakwah. Ya. Pesan yang ketiga nggak banyak, hanya jaga diri, keluarga, NKRI dan juga lembaga. Itu saja pesan. Ya baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Bapak karena Bapak juga saat ini sedang buru-buru begitu. Iya, saya kira cukup ya. Ya, ada beberapa pertanyaan mungkin dari mahasiswa. Ya. Apa kesulitan dan kendala Bapak ketika menjabat sebagai Wakil Rektor 3? Ya. Alhamdulillah saya berangkat dari firman Allah, inna ma'al usri yusra. Ya, bahwa di atas kesulitan pada ada kemudahan. Bagi saya rasanya tidak ada yang sulit-sulit karena saya mencoba mengatasi masalah nggak dengan sendiri. Itu jawaban saya. Jadi tidak ada yang sulit karena saya berbasis tadi ingat firman Allah bahwa di atas kesulitan pasti ada kemudahan. Maka solusi saya ketika ada kesulitan apapun, saya koordinasi, saya komunikasi dan saya koordinasi dengan yang lain. Baik. Mungkin itu jawabannya ya Pak ya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya kedua ini Pak, apa yang harus dilakukan oleh UIN untuk menuju universitas yang maju? Baik. Pertama, Pak Rektor bagaimanapun juga telah berusaha dengan jajarannya untuk meningkatkan komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu apa salah satunya? Sarpras. Ya, alhamdulillah, insya Allah di kampus 2 yang begitu luas itu kita akan coba maksimalkan terus untuk meningkatkan bagaimana agar UIN ini semakin maju dan bersaing di era global ini. Salah satu diantaranya adalah itu ya. Sebab tanpa sarana yang memadai juga salah satu jadi kendala. Itu antara lain. Yang kedua, kita akan coba genjot ya riset penelitian. Dan yang ketiga saya ingin termasuk Sigma juga ditingkatkan penguasaan bahasa asingnya. Ya. Jadi satu saat tidak hanya yang diwawancara ini yang berbahasa Indonesia ya, bahasa Arab, Inggris, Jepang, Cina, itu harus bisa itu ya. Itu saran saya kalau ingin maju gitu ya. Ya betul. Mungkin itu saja Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin satu babak saja saya Maya. Iya. Karena Bapak buru-buru, saya kira cukup padat banget ini. Iya, Bapak terima kasih sekali atas waktunya. Ya, baik, Sigmania itu tadi perbincangan kita yang luar biasa sekali dengan sosok Bapak Wawan Wahyudin selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bapak terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat selalu Bapak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin. Ya. Akhirnya saya mohon pamit dan undur diri dan sampai jumpa dalam kesempatan yang berbeda maupun yang sama ya. Demikian akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah nasrum minallahi wa fatun qarib in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak terasa 30 menit berlalu. Saat ini Selma pamit undur diri. Jangan lupa follow akun sosial media LPM Sigma di Twitter, WhatsApp, di Instagram, YouTube, dan juga website untuk mendapatkan informasi terupdate dari LPM Sigma. Baik, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.